Selamat datang dalam pembahasan yang penuh inspirasi tentang prinsip, taktik, dan strategi menjadi seorang pemenang yang diambil dari ajaran Sun Tzu, ahli strategi legendaris Tiongkok kuno. Dalam kehidupan, kita sering dihadapkan pada tantangan yang membutuhkan kecerdasan, ketekunan, dan strategi untuk mencapai kemenangan. Melalui konten ini, mari kita menggali lebih dalam bagaimana prinsip Sun Tzu dapat menjadi panduan kita dalam meraih kesuksesan. Berikut 5 tips dari Sun Tzu untuk menjadi seorang pemenang. Pertama, kenali peluang dan hadapi ancaman dengan cerdas. Kesempatan untuk melindungi diri kita dari kekalahan terletak dalam tangan kita sendiri. Tetapi kesempatan untuk mengalahkan musuh disediakan oleh musuh itu sendiri. Begitu indahnya pelajaran yang terpancar dari kata-kata bijak Sun Tzu, yang meskipun lahir pada zaman kuno, masih memiliki daya inspirasi yang kuat hingga kini. Kehidupan adalah perjalanan yang penuh dengan peluang dan ancaman yang datang dan pergi. Namun, bagaimana kita meresponsnya dan mengelolanya adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dan kemenangan yang langgeng. Sun Tzu mengajarkan kita untuk menjadi pemain aktif dalam menghadapi peluang dan ancaman, bukan sekadar penonton yang pasif dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam hidup. Cerita-cerita inspiratif dari Tiongkok kuno dapat memberikan kita wawasan yang berharga. Salah satu kisah yang mengilhami adalah tentang Xia, seorang petani kecil di sebuah desa terpencil di Tiongkok. Xia hidup dalam keterbatasan di tengah dataran yang keras dan tandus. Kehidupannya sehari-hari diisi dengan usaha untuk bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun, pada suatu musim hujan yang sangat lebat, dataran tempat tinggal Xia tergenang air. Tanaman yang dia tanam dengan susah payah hancur, dan persediaan makanan menjadi langka. Tampaknya, ancaman bencana alam telah menghampiri Xia. Namun, di tengah segala keterbatasan dan kesulitan, Xia melihat peluang yang mungkin tersembunyi di balik bencana ini. Dengan cerdik, ia memutuskan untuk mengubah lahan yang tergenang air menjadi kolam ikan sementara. Meskipun awalnya banyak yang meragukannya, Xia bersikeras melanjutkan rencananya. Setelah air surut, kolam ikan yang ia bangun menghasilkan ikan-ikan yang berkembang pesat. Xia tidak hanya memiliki cukup makanan untuk keluarganya, tetapi ia juga menjual kelebihan hasil tangkapan kepada penduduk desa lainnya. Keterampilan Xia dalam melihat peluang di tengah ancaman telah membawa manfaat yang jauh lebih besar daripada yang bisa dia bayangkan sebelumnya. Cerita tentang Xia, seorang petani yang mampu mengubah ancaman banjir menjadi peluang yang berharga, adalah sebuah pengingat kuat tentang betapa pentingnya mengembangkan kemampuan untuk mengenali peluang di tengah ancaman. Dalam perjalanan hidup kita sering dihadapkan pada situasi yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Sun Tzu, potensi untuk mengubah arah permainan dan meraih keberhasilan seringkali terletak dalam tangan kita sendiri. Prinsip bahwa peluang dan ancaman berjalan beriringan mewakili realitas kompleks dunia di sekitar kita. Di balik setiap ancaman yang muncul, terdapat celah untuk menciptakan perubahan positif dan mencapai hasil yang luar biasa. Xia adalah contoh nyata bagaimana sikap bijaksana dan inovatif dapat mengubah nasib seseorang. Dalam era modern yang penuh dengan perubahan tak terduga, keterampilan untuk mengenali peluang di tengah ancaman menjadi lebih penting dari sebelumnya. Kita tidak boleh terjebak dalam pandangan negatif atau terlalu fokus pada hambatan yang ada. Sebaliknya, kita harus melihat lebih jauh, mencari potensi yang tersembunyi, dan memiliki keberanian untuk mengambil langkah maju. Kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi adalah kunci untuk mengatasi setiap tantangan. Ketika kita memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip, kesempatan untuk melindungi diri kita dari kekalahan terletak dalam tangan kita sendiri. Kita menjadi agen aktif dalam perubahan. Kita bisa mengubah arah permainan dengan tindakan bijaksana yang diambil dengan pemikiran yang matang. Dalam hal ini, sikap bijaksana dan pemikiran kreatif adalah alat yang paling berharga. Kita dapat mengubah ancaman menjadi peluang dengan merenungkan situasi secara mendalam, mencari solusi yang inovatif, dan memiliki keyakinan dalam kemampuan diri sendiri. Saat kita memilih untuk melihat setiap tantangan sebagai pintu gerbang menuju pertumbuhan dan pencapaian, kita menggenggam kendali atas arah hidup kita sendiri. Di dunia yang terus bergerak dan berubah, kita perlu menjadi pemimpin dalam menghadapi setiap situasi yang muncul. Prinsip, kesempatan untuk melindungi diri kita dari kekalahan
terletak dalam tangan kita sendiri. Adalah panggilan untuk mengambil tanggung jawab atas nasib kita sendiri. Dengan berani mengenali peluang di tengah ancaman, kita tidak hanya mengubah arah permainan, tetapi juga menciptakan perubahan yang berarti dan meraih kesuksesan yang tak terduga. 2. Manfaatkan taktik rahasia dan tak terduga. Semua peperangan didasarkan pada tipuan. Oleh karena itu, ketika kita mampu menyerang, kita harus tampak tak mampu. Ketika menggunakan kekuatan kita harus terlihat tidak aktif. Ketika kita berada dekat, kita harus membuat musuh percaya bahwa kita jauh. Ketika jauh, kita harus membuatnya percaya bahwa kita dekat. Di medan perjuangan kehidupan, tipuan dan strategi cerdik seringkali menjadi senjata yang paling ampuh untuk mencapai tujuan. Prinsip ini yang diungkapkan oleh Sun Tzu dalam karyanya The Art of War mengajarkan kita bahwa terkadang kekuatan tidak selalu terletak pada kejelasan dan keterbukaan, tetapi juga dalam kemampuan kita untuk memanfaatkan taktik rahasia dan tak terduga. Dalam cerita Tiongkok kuno, terdapat kisah tentang seorang pedagang bernama Li Ming yang hidup pada masa pemerintahan dinasti Han. Li Ming memiliki reputasi sebagai seorang pedagang yang cerdik dan pandai dalam berbisnis. Pada suatu hari, ia mendengar kabar bahwa ada sebuah pasar perdagangan besar di kota terdekat, di mana pedagang dari berbagai daerah akan berkumpul untuk memamerkan barang dagangan mereka. Li Ming memiliki stok barang dagangan yang berkualitas, tetapi dia tahu bahwa persaingan akan sangat sengit di pasar tersebut. Dia memutuskan untuk menerapkan prinsip semua peperangan didasarkan pada tipuan dari Sun Tzu. Alih-alih memamerkan barang dagangannya dengan bangga, Li Ming memutuskan untuk memajang barang dagangan yang tampak biasa-biasa saja di depan tendanya. Banyak pedagang lain di pasar melihat barang dagangan Li Ming dan meremehkannya. Mereka merasa bahwa Li Ming tidak memiliki persaingan yang signifikan dalam hal barang dagangan yang berkualitas. Namun, di balik penampilan tersebut, Li Ming mempersiapkan barang dagangan terbaiknya yang akan diungkapkan nanti. Ketika pasar berlangsung, Li Ming tampak tak mampu dan terlihat tidak aktif. Tidak terlalu aktif mempromosikan barang dagangannya. Namun, saat tiba waktunya, Li Ming tiba-tiba mengeluarkan barang dagangan berkualitas terbaiknya. Barang-barang ini membuat semua pedagang terkejut dan takjub oleh taktik cerdik Li Ming. Li Ming telah berhasil memanfaatkan taktik rahasia dan tak terduga dengan sangat baik. Dia berhasil menarik perhatian dan mengejutkan pesaingnya yang awalnya meremehkannya. Dengan tindakan yang cerdik, Li Ming berhasil meraih keuntungan besar dalam pasar tersebut. Kisah Li Ming membuka mata kita tentang kekuatan taktik, tampak tak mampu, dan terlihat tidak aktif dalam menghadapi berbagai situasi. Ini bukan sekadar prinsip yang berlaku dalam dunia bisnis, tetapi juga memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perjalanan, seringkali kita menemukan diri kita berada dalam posisi di mana tidak selalu bijaksana untuk menunjukkan kekuatan kita dengan jelas. Taktik cerdik ini mengajarkan bahwa terkadang menyembunyikan kekuatan kita bisa menjadi langkah yang lebih cerdas dan strategis. Dalam dunia bisnis, misalnya, mungkin ada saat-saat di mana kita memiliki keunggulan yang signifikan atas pesaing kita. Namun, tanpa kebijakan taktik yang tepat, kita bisa mengundang perhatian dan perlawanan yang tidak diinginkan. Dalam kasus seperti ini, prinsip tampak tak mampu dapat menjadi alat yang berguna. Dengan merendahkan diri secara sementara, kita bisa membuat pesaing merasa lebih percaya diri, mungkin bahkan terlalu percaya diri. Ini memberi kita waktu dan ruang untuk mempersiapkan langkah-langkah berikutnya tanpa mengundang perhatian yang tidak perlu. Di sisi lain, terlihat tidak aktif adalah langkah bijak saat kita sedang mengumpulkan sumber daya atau mengembangkan strategi baru. Dalam dunia yang serba cepat seperti sekarang, terkadang kesibukan dan aktivitas terus-menerus dapat menjadi penyebab kelelahan dan ketidakseimbangan. Dalam hal ini, mengambil langkah mundur sementara untuk merenung, merencanakan, dan mempersiapkan langkah selanjutnya bisa memberi keuntungan jangka panjang. Hal ini juga memungkinkan kita untuk mereset dan kembali dengan energi yang lebih segar dan ide-ide yang lebih inovatif. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, prinsip ini juga memiliki implikasi yang kuat. Misalnya dalam hubungan sosial, kita bisa menghindari konflik yang tidak perlu dengan meredam emosi atau menahan diri dalam situasi yang memicu reaksi emosional yang kuat. Dengan memanfaatkan taktik ini, kita dapat menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam interaksi kita dengan orang lain. Dalam dunia yang dipenuhi dengan informasi dan komunikasi, kemampuan untuk mengendalikan narasi
menjadi semakin berharga. Terlalu banyak informasi yang terungkap, terlalu cepat bisa mengorbankan strategi dan keunggulan kita. Oleh karena itu, menguasai seni pengungkapan yang tepat waktu dan selektif dapat membawa dampak yang lebih besar dalam pencapaian tujuan kita. Kesimpulannya, taktik tampak tak mampu dan terlihat tidak aktif. Bukan sekadar perangkat dalam kebijakan militer atau strategi bisnis, tetapi juga adalah filosofi yang dapat kita terapkan dalam setiap aspek kehidupan. Dengan bijaksana menggabungkan prinsip-prinsip ini dalam tindakan kita dapat meraih keunggulan dalam medan perjuangan kehidupan yang penuh tantangan. Dalam dunia yang dinamis dan kompleks, kemampuan untuk menyembunyikan kekuatan, merencanakan langkah yang tak terduga, dan mengendalikan narasi adalah keterampilan yang sangat berharga. 3. Gabungkan atau pisahkan lawanmu dengan strategi. Pengusaha terampil akan mempekerjakan orang bijak, orang berani, orang tamak, dan orang bodoh. Karena orang bijak senang membangun prestasinya. Orang berani suka menunjukkan keberaniannya dalam tindakan. Orang tamak cepat dalam mengambil keuntungan. Dan orang bodoh tidak takut mati. Sun Tzu telah memberikan kita pandangan yang menarik tentang bagaimana memanfaatkan beragam kepribadian individu dalam upaya mencapai tujuan. Dalam kutipan terkenalnya, ia mengatakan, pengusaha terampil akan mempekerjakan orang bijak, orang berani, orang tamak, dan orang bodoh. Sungguh menarik bagaimana Sun Tzu mengaitkan sifat-sifat beragam ini dengan keberhasilan dalam berbagai situasi. Mari kita telusuri lebih dalam dan lihat bagaimana prinsip ini dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Pertama, orang bijak. Mereka yang bijak cenderung memiliki pengetahuan luas dan wawasan mendalam. Mereka senang membangun reputasi dan kemampuan mereka yang membawa kontribusi positif dalam memecahkan masalah kompleks. Dalam dunia bisnis, mempekerjakan orang bijak untuk memimpin dan mengarahkan tim dapat membawa inovasi dan solusi yang cerdas. 2. Orang berani. Kepribadian yang berani cenderung tidak takut mengambil risiko dan menghadapi tantangan. Dalam situasi yang membutuhkan tindakan tegas dan keberanian, mempekerjakan individu berani dapat menjadi aset berharga. Mereka akan berjuang keras demi tujuan bersama dan bisa menjadi pionir dalam mengatasi rintangan. 3. Orang tamak. Sifat tamak dapat menjadi sumber daya yang kuat dalam situasi bisnis yang kompetitif. Mereka tahu bagaimana mengambil keuntungan dari peluang yang muncul dan seringkali memiliki naluri bisnis yang tajam. Mereka bisa menjadi taktikus dalam meraih peluang dan keuntungan yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. 4. Orang bodoh. Meskipun mungkin terdengar aneh, keberanian dan ketidaktakutan dari orang bodoh dapat berguna dalam situasi tertentu. Mereka yang tidak takut mati seringkali bersedia mengambil risiko besar tanpa ragu-ragu. Dalam situasi yang memerlukan aksi tanpa keraguan, mereka mungkin menjadi kunci dalam pelaksanaan tindakan berani. Namun, penting untuk diingat bahwa mengelola dinamika tim dengan beragam kepribadian memerlukan strategi yang cerdik. Terlalu banyak kepribadian yang ekstrem dalam satu tim dapat mengakibatkan konflik dan ketidakseimbangan. Seorang pemimpin yang terampil harus mampu mengarahkan potensi masing-masing individu ke arah yang produktif. Menggabungkan sifat-sifat tersebut dengan bijaksana untuk mencapai tujuan bersama. Kisah dari Tiongkok menghadirkan cerita menarik tentang penggabungan dan pemisahan strategis ini. Di sebuah desa terpencil, terdapat dua tukang kayu yang memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Zhong, seorang ahli kayu bijak yang suka merenung, dan Wei, seorang tukang kayu yang penuh semangat dan berani. Dalam satu proyek besar membangun jembatan, mereka menghadapi tantangan besar karena kondisi cuaca yang tidak menentu. Zhong merekomendasikan agar mereka mengambil waktu untuk merencanakan setiap langkah dengan hati-hati dan menghindari risiko yang tidak perlu. Di sisi lain, Wei ingin segera bertindak dan mengambil risiko besar untuk mempercepat proses. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk menggabungkan pendekatan mereka. Zhong memberikan panduan bijak dalam perencanaan dan mengendalikan risiko, sementara Wei membawa semangat dan tindakan cepat untuk mengatasi kendala yang muncul. Hasilnya adalah sebuah jembatan yang kukuh dan efisien, serta sebuah kerjasama yang sukses antara dua kepribadian yang berbeda. Dari kisah tersebut, kita belajar bahwa menggabungkan atau memisahkan kepribadian dengan bijaksana adalah kunci dalam mencapai tujuan. Mengenal karakteristik individu dan memanfaatkannya dengan strategi yang cerdik dapat membawa hasil yang luar biasa. Dalam dunia bisnis, hubungan tim
atau kehidupan sehari-hari. Kemampuan untuk menggabungkan kekuatan yang berbeda dalam upaya bersama adalah esensi dari keberhasilan yang berkelanjutan. Prinsip Sun Tzu yang menginspirasi ini mengajarkan kita untuk melihat jauh melampaui permukaan dan mengelola dinamika manusia dengan cerdas. Dengan merangkul sifat-sifat beragam ini, kita dapat membangun tim yang kuat dan efektif, serta mengatasi berbagai tantangan dengan lebih baik. Seperti yang tergambar dari cerita tukang kayu, kerjasama antara sifat bijak dan tindakan berani dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Dalam menghadapi perjuangan hidup, menggabungkan atau memisahkan lawan dengan strategi adalah kunci untuk keempat, atur tempo dan perubahan sesuai kebutuhan. Memenangkan 100 kemenangan dalam 100 pertempuran bukanlah puncak keterampilan. Menaklukkan musuh tanpa berperang adalah puncak keterampilan. Dalam warisan kebijaksanaan perang yang diwariskan oleh Sun Tzu, terdapat kata-kata yang memiliki makna mendalam. Memenangkan 100 kemenangan dalam 100 pertempuran bukanlah puncak keterampilan. Menaklukkan musuh tanpa berperang adalah puncak keterampilan. Ungkapan ini membawa kita pada perenungan yang dalam tentang bagaimana mengelola perubahan dan mengatur ritme dalam setiap aspek kehidupan kita. Lebih dari sekadar taktik militer, ini adalah sebuah ajaran tentang kebijaksanaan dalam menyelaraskan diri kita dengan lingkungan yang senantiasa berubah. Kutipan tersebut menyoroti konsep kemenangan yang lebih tinggi daripada sekadar meraih kemenangan dalam pertempuran fisik. Memenangkan 100 pertempuran mungkin dapat mengesankan, tetapi hal itu hanya mewakili tingkat keterampilan dasar dalam menghadapi tantangan. Yang lebih tinggi dari itu adalah kemampuan untuk mencapai tujuan tanpa harus terlibat dalam pertempuran fisik yang merusak. Pandangan ini memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan kita. Dalam dunia yang selalu berubah dengan cepat, kebijaksanaan sejati bukan hanya tentang menanggapi perubahan, tetapi juga tentang kemampuan untuk mengatur ritme dan mengelola perubahan sesuai kebutuhan. Dalam konteks ini, menaklukkan musuh tanpa berperang bisa diartikan sebagai kemampuan untuk mengatasi hambatan, menemukan solusi, dan mencapai tujuan tanpa harus melibatkan konflik atau pertarungan langsung. Di tengah gemuruh perang dan keributan strategi militer, ada satu kisah inspiratif dari Tiongkok kuno yang menggambarkan konsep kebijaksanaan dalam mengatur tempo dan perubahan sesuai kebutuhan. Pada zaman 3 negara di Tiongkok, terdapat seorang jenderal bernama Zhong Fei yang dikenal karena keberanian dan kepemimpinannya. Suatu hari, ia dan pasukannya berada di sebuah lembah yang dikelilingi oleh pegunungan tinggi. Mereka tiba-tiba mendapati diri mereka dalam bahaya besar ketika pasukan musuh yang jauh lebih besar mendekat. Meskipun pasukannya berada dalam situasi yang terdesak, Zhang Fei tetap tenang. Dia memerintahkan pasukannya untuk menggali parit di sekitar perkemahan dan menata barisan dengan rapat. Saat malam tiba, pasukan musuh bergerak menuju perkemahan Zhang Fei. Tetapi apa yang mereka temukan adalah barisan pedang-pedang yang menjulang di parit dan pasukan yang siap bertempur. Ketika pasukan Zhang Fei meniup suling-suling yang diberikan oleh Zhang Fei kepada mereka, bunyi musik yang indah terdengar di malam gelap. Tiba-tiba, Zhang Fei keluar dari kegelapan dengan pasukannya, membawa obor dan memukul gendang dengan hebat. Cahaya obor yang tiba-tiba menyilaukan mata musuh, dan bunyi gendang menggetarkan hati mereka. Sangat terkejut dan ketakutan, pasukan musuh yang jauh lebih besar itu melarikan diri dengan kebingungan. Tanpa satu pun tetes darah yang tercurah, Zhang Fei berhasil menaklukkan musuh tanpa harus berperang secara langsung. Kisah Zhang Fei yang legendaris ini memperlihatkan bagaimana taktik cerdik dan pemahaman mendalam tentang keadaan dapat mengubah permainan. Sejalan dengan prinsip yang diajarkan oleh Sun Tzu, Zhang Fei adalah contoh nyata bagaimana seseorang dapat mengatasi tantangan dengan mengatur tempo dan perubahan sesuai kebutuhan tanpa harus terjebak dalam perang fisik yang sia-sia. Zhang Fei memahami bahwa berhadapan langsung dengan pasukan musuh yang jauh lebih besar akan sia-sia dan berisiko tinggi. Dia tidak hanya mampu melihat situasi dengan jelas, tetapi juga memiliki kecerdikan untuk merancang strategi yang tak terduga. Penggunaan suling ajaib dan unsur kejutan lainnya bukanlah kebetulan semata, tetapi adalah hasil dari pemikiran yang mendalam dan pemahaman tentang psikologi musuh. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga sering dihadapkan pada situasi yang membutuhkan kebijaksanaan dan kreativitas untuk mengatur tempo dan perubahan sesuai kebutuhan. Berarti kita harus dapat beradaptasi dengan cepat, berpikir out of the box, dan mengambil inisiatif dengan bijaksana. Terkadang,
Keberhasilan bukanlah tentang menang dalam konfrontasi langsung, tetapi tentang bagaimana kita mampu mengendalikan dinamika situasi dan memanfaatkan peluang dengan cerdik. Dalam dunia yang cepat berubah dan kompleks seperti sekarang, kemampuan untuk memahami lingkungan, menganalisis dengan tepat, dan mengambil tindakan yang tepat pada saat yang tepat adalah keterampilan yang sangat berharga. Seperti yang telah diperlihatkan oleh Zhong Fei, menjalani hidup dengan bijaksana dan mengatur tempo serta perubahan sesuai kebutuhan adalah kunci untuk mencapai puncak keterampilan dan keberhasilan yang sejati. Akhirnya, Sun Tzu telah mengajarkan kepada kita bahwa kemenangan sejati terletak pada kemampuan kita untuk mengelola situasi dengan cerdik, mengatasi hambatan dengan strategi yang bijaksana, dan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Meraih keberhasilan bukanlah tentang pertempuran berdarah, tetapi tentang kebijaksanaan dalam mengatasi perubahan dan mengendalikan permainan sesuai dengan visi yang lebih. 5. Kelola informasi dan komunikasi dengan baik. Jika kata-kata perintah tidak jelas dan tegas, jika perintah tidak dipahami sepenuhnya, sang jenderal yang harus disalahkan. Ketika kata-kata perintah tidak diungkapkan dengan jelas dan komunikasi tidak dipahami secara menyeluruh, tanggung jawab jatuh pada sang pemimpin. Seperti yang diungkapkan oleh Sun Tzu dalam kutipannya yang bijaksana, kemampuan untuk mengelola informasi dan komunikasi adalah salah satu kunci keberhasilan dalam segala bidang. Ini adalah prinsip yang terbukti tak hanya dalam peperangan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kisah inspiratif dari Tiongkok menghadirkan seorang pemimpin yang mampu mengelola komunikasi dengan luar biasa, menghasilkan perubahan positif yang mendalam. Di kota kecil yang subur, hiduplah seorang pemimpin bernama Chun Li. Chun Li memiliki sifat ramah dan rendah hati, tetapi juga memiliki kebijaksanaan yang tajam. Dia adalah seseorang yang paham akan pentingnya komunikasi yang efektif dalam membangun hubungan yang kokoh dan menggerakkan perubahan. Suatu hari, kota mereka dihadapkan pada masalah serius, kekeringan yang mengancam persediaan air dan pertanian. Namun, Chun Li percaya bahwa solusi terbaik akan datang melalui dialog dan kerjasama, bukan tindakan yang tergesa-gesa. Dia mengadakan pertemuan dengan para petani, pedagang, dan warga lainnya untuk mendengarkan pandangan mereka. Dalam pertemuan ini, Chun Li tidak hanya memimpin dengan ucapan, tetapi juga mendengarkan dengan hati. Setelah mendengarkan berbagai perspektif, Chun Li merumuskan rencana aksi yang komprehensif. Dia mengajak para petani untuk berbagi pengalaman tentang irigasi yang efisien, mengajarkan pedagang cara menyimpan air, dan melibatkan pemuda dalam membangun penampungan air sederhana. Selain itu, Chun Li juga menggunakan kemampuannya untuk mengomunikasikan rencana ini secara efektif kepada seluruh komunitas. Keterbukaan, transparansi, dan keahlian dalam mengelola informasi adalah kunci kesuksesan Chun Li. Dia menjelaskan setiap langkah, rencana aksi dengan jelas dan tegas, memastikan bahwa setiap warga memahami perannya. Chun Li mengedepankan pendekatan partisipatif yang membuat setiap individu merasa terlibat dan berkontribusi. Akibatnya, kota itu berhasil mengatasi krisis kekeringan dengan sukses. Pertanian pulih, persediaan air terjamin, dan komunitas tumbuh lebih kuat daripada sebelumnya. Keberhasilan ini tidak hanya berkat tindakan nyata, tetapi juga kemampuan Chun Li dalam mengelola komunikasi dengan baik. Kisah Chun Li adalah sebuah cerminan nyata tentang kebijaksanaan dan keterampilan dalam mengelola informasi dan komunikasi. Dalam dunia yang terus berkembang dengan laju yang cepat, kemampuan ini menjadi semakin penting dan relevan. Kita hidup dalam era di mana informasi dapat diakses dengan mudah dan komunikasi dapat dilakukan melintasi batasan fisik. Oleh karena itu, menjadi seorang pemimpin yang efektif dalam hal ini adalah suatu keharusan yang tak terbantahkan. Mengelola informasi dan komunikasi dengan baik bukanlah sekadar tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika kita mampu memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berbicara dan berbagi pandangan mereka, kita membangun fondasi hubungan yang saling menghormati dan saling memahami. Seperti yang tampak dalam kisah Chun Li, mendengarkan adalah langkah penting untuk menghasilkan solusi yang tepat dan membangun rasa kepemilikan bersama terhadap tujuan bersama. Memahami bukan hanya tentang memahami kata-kata yang diucapkan, tetapi juga tentang memahami konteks, perasaan, dan tujuan di balik komunikasi. Saat kita mampu mengenali dan menghormati keragaman pandangan, kita membuka jalan untuk kerjasama yang lebih produktif. Seperti yang terungkap dalam pernyataan Sun Tzu, kata-kata perintah yang tidak jelas dan tegas
dapat menyebabkan kebingungan dan kelalaian. Oleh karena itu, memastikan pesan kita tersampaikan dengan tepat adalah kunci untuk menghindari salah pengertian yang merugikan. Namun, mengelola informasi dan komunikasi juga melibatkan seni membangun hubungan yang lebih baik. Seperti yang ditunjukkan oleh Chun-Li, pemahaman atas peran dan tujuan setiap individu dapat membantu kita mengatur pesan dengan cara yang relevan dan persuasif, menunjukkan rasa hormat terhadap audiens kita dan mengakomodasi kebutuhan serta kepentingan mereka adalah langkah penting dalam membangun komunikasi yang efektif. Di tengah kompleksitas dunia modern, prinsip-prinsip ini tetap relevan. Kemampuan untuk mengelola informasi dengan bijaksana, berkomunikasi dengan efektif, dan membangun hubungan yang kuat merupakan fondasi dari kepemimpinan yang sukses. Seperti yang tercermin dalam kisah Chun-Li, seorang pemimpin yang mampu mengatur komunikasi dengan jelas, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memahami dengan empati dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, menghormati prinsip-prinsip komunikasi yang bijaksana, seperti yang diungkapkan oleh Sun Tzu, adalah penting untuk menciptakan kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai individu, kita memiliki peluang untuk belajar dari kisah-kisah inspiratif seperti Chun-Li dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam upaya kita menuju kesuksesan yang berkelanjutan. Dalam dunia yang semakin terkoneksi dan kompleks, kemampuan untuk menjadi pemimpin dalam mengelola informasi dan komunikasi akan membedakan mereka yang sukses dan berpengaruh dari mereka yang tidak sukses.